Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, kita akan membahas soal-soal dari LKS 1, yaitu topiknya pengertian vektor dan operasinya, mulai dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Soal-soal ini diambil dari buku Matematika kelas 10 Minat oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013, yaitu dari bab 3 yang topiknya adalah vektor, mulai dari halaman 114. Oke, kita mulai. Nah, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu vektor dan operasi yang bisa dilakukan. Nah, vektor ditulis sebagai AB, lalu ada tanda panah di atas, itu menyatakan bahwa itu adalah sebuah vektor yang berawal dari A dan berakhir di B. Jadi maksudnya adalah misalnya ini ada titik A, lalu ini ada titik B, lalu kita tarik panah dari A ke B. Nah, itulah vektor AB kita. Oke, nah perhatikan biasanya harus ada tanda panah di atasnya, tapi kadang-kadang saya tidak tulis ya. Nah, lalu ada vektor OA, oke. Nah, itu menyatakan vektor dari titik O. Nah, O itu adalah titik pusat pangkal koordinat ya. Jadi, misalnya ini ada sumbu X, nah ini sumbu Y. Nah, O itu adalah yang di tengah-tengah ini. Oke? Oh, maaf, bukan A, maksud saya adalah O. Nah, jadi kalau misalnya titik A ada di sini, nah kalau ditarik dari O ke A, nah itulah vektor OA kita dan biasanya ditulis sebagai A kecil saja. Oke, jadi kalau disebut vektor A kecil, itu adalah vektor dari O ke A dan sebutan lainnya adalah vektor posisi dari titik A. Oke, nah lalu selanjutnya adalah kita harus tahu bahwa dua vektor itu disebut sama kalau panjangnya dan juga arahnya harus sama ya. Jadi misalnya ini ada vektor pertama, nah lalu ini ada vektor kedua. Nah, anggap aja ini arahnya sama dan panjangnya sama, maka disebut vektornya sama ya. Meskipun posisi mereka berbeda, satu agak ke kiri, satu agak ke kanan, tapi yang penting arahnya dan panjangnya sama panjang. Oke. Nah, kemudian ada sebutan vektor satuan ditulis sebagai ya, itu yaitu sebuah vektor yang panjangnya satu. Ya, nah, lalu kalau misalnya ada suatu vektor sembarang, panjangnya mungkin bukan satu. Misalnya aja vektor R ini panjangnya 3. Oke, panjangnya adalah 3. Nah, maka kita bisa membuat vektor satuan dari R disebut sebagai ER, didefinisikan sebagai seperpanjang R kali R vektor ya, di mana penulisan seperti ini disebut sebagai panjangnya. Jadi kalau misalnya kan ini 3 ya, saya bilang ini panjangnya 3, artinya kan kalau dibagi 3, masing-masing panjangnya 1, 1, 1. Jadi kalau kita mau ER, nah artinya kita hanya ambil bagian ini aja, yang panjangnya 1. Oke, nah ditulis di sini. Nah lalu penjumlahan dua vektor, kalau ada vektor AB, lalu ditambah dengan vektor BC, itu hasilnya adalah vektor AC. Ya, perhatikan bahwa ini dan ini harus sama. Nah, terus hasil akhirnya adalah tinggal dari A ke C. Jadi ini pengertiannya bisa kita anggap dari A ke B, lalu dari B ke C, itu sama artinya dengan dari A ke C. Nah, kalau secara gambar, misalnya ini ada A, lalu B-nya di sini. Nah, terus ini ada B. Nah, ini kan artinya AB ya. Nah, lalu ini ada BC, artinya misalnya kita anggap C di sini. Nah, berarti dari sini ke sini itu adalah BC. Nah, artinya hasilnya adalah dari awal sampai ke akhir. Oke, nah inilah AC kita. Oke, jadi ini adalah AB ditambah AC. Oke, nah pengertian vektor ini sama dengan pengertian vektor yang ada di fisika ya. Nah, lalu selanjutnya adalah tanda minus dari suatu vektor itu artinya vektornya dibalik. Oke, jadi minus AB itu sama dengan BA. Jadi sekali lagi kalau misalnya ini ada A, ini B, berarti ini AB. Nah, kalau kita kali minus artinya dari B kita panah ke A. Ya, ini menjadi BA. Nah, itu sama artinya dengan minus dari AB. Oke, nah selanjutnya dari PQ itu kan sama artinya dengan P ke O, lalu O ke Q. Oke, nah sedangkan P ke O itu adalah minus OP. Nah, OQ-nya ditulis di depan. Nah, sesuai dengan pengertian tadi, A kecil ini kan adalah
vektor posisi dari A ya. Nah, itu disebut OA. Jadi OQ vektor posisinya Q kecil. Nah, OP vektor posisinya P kecil. Nah, artinya P ke Q itu sama dengan Q kurang P. Jadi akhir kurang awal. Oke. Nah, jadi kita tinggal kerjakan mulai dari soal nomor 1. Hasil penjumlahan vektor dari PQ tambah QB tambah BA tambah AC tambah CR hasilnya apa? Oke. Nah, kita tinggal gunakan ini ketentuannya. Nah, artinya kita start dulu dari yang dua ini. PQ tambah QB. Oke, nah karena ini udah sama, artinya hasil akhirnya tinggal PB. Oke, nah lalu kita jumlahkan dengan BA. Jadi PB tambah BA, nah ini udah sama, berarti hasil akhirnya PA. Nah, kemudian kita lanjut lagi dengan AC, ini udah sama, berarti PC. Ya, nah dan yang terakhir nanti PC tambah CR, berarti hasilnya adalah PR. Oke, nah jadi jawaban yang benar adalah C. Kita juga bisa lihat, yang penting ini dengan ini sama, berarti hasilnya PB ya. Nah, lalu ini dengan ini sama. Nah, ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Berarti hasil akhirnya tinggal awal, akhir. Jadi, PR. Oke, nah untuk soal nomor 2, caranya PQ tambah PR tambah QR adalah, oke, nah pertama-tama kita kerjakan yang pertama dan yang ketiga dulu ya. Jadi, PQ tambah QR, maka ini sama, sehingga jawabannya tinggal PR. Nah, lalu kita tambahkan lagi dengan PR. Jadi PR tambah PR, ya seperti biasa, ini kan 2 kali ya, berarti hasilnya adalah 2 PR. Oke, nah berarti jawabannya bukan B, yang benar adalah A. Nah, lalu nomor 3, panjang vektor dari hasil penjumlahan ke B tambah B ke C tambah C ke D tambah D ke A adalah titik-titik-titik. Oke, nah jadi pertama-tama kita kerja dulu yang ini ya. Nah, ini kan udah sama, berarti hasilnya AC. Nah, lalu kita tambahkan dengan CD. Nah, ini udah sama, berarti hasilnya menjadi AD. Nah, lalu tambahkan lagi dengan DA. Nah, ini udah sama, berarti hasil akhirnya adalah AA. Nah, ingat, AA itu artinya dari A ke A. Berarti kembali ke semula. Oke, berarti tidak kemana-mana. Itu sama artinya dengan vektor 0 ya. Jadi jawaban yang sesuai adalah E. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini teorinya saya sediakan lagi di sini, supaya nanti kita gunakan. Nah, lalu nomor 4, AB kurang DC itu sama dengan apa? Oke, nah cara kerjanya, kita tulis dulu soalnya, lalu AB itu kita tulis ulang. Nah, minus DC, sesuai dengan pengertian tadi ya, tanda minus itu artinya sama dengan dibalik. Jadi, minus DC dibalik menjadi plus CD. Nah, terus kita tulis CD-nya di depan, AB-nya di belakang, karena tidak ada jawaban yang seperti ini ya. Nah, lalu kita balik lagi AB-nya. Jadi plus AB menjadi minus BA. Sekali lagi, kalau dibalik menjadi ada minus ya. Atau yang ada minus menjadi nggak ada minus ya. Kalau tidak ada minus menjadi ada minusnya. Jadi jawaban akhir adalah CD kurang BA. Oke, nah yang sesuai yaitu E. Perhatikan ya, saya waktu menulis itu tidak ada tanda panah di atasnya. Karena saya males menulisnya. Nah, tapi kalau kalian mau tulis yang lengkap itu maka setiap vektor harus ada tanda panah di atasnya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 5. Jika vektor X adalah 3A kurang 2B tambah C, vektor Y adalah sesuai dengan ini ya. Nah, kemudian vektor Z adalah sesuai dengan ini. Ditanya 5X kurang 2Z kurang 3Y adalah. Oke, nah cara kerjanya itu kita hitung aja masing-masing 5X itu apa. Berarti ini dikali 5. Oke, kita kali 5. Nah, lalu ini ada minus 2Z, artinya ambil Z-nya ini dikali minus 2. Oke, sederhanakan. Nah, lalu yang terakhir itu ada minus 3Y, artinya ambil Y ini dikali minus 3. Oke, kali masuk saja, lalu ini semua dijumlahkan. Oke, nah yang kiri sama dengan ini, sudah sesuai dengan permintaan soal, sedangkan yang kanan kita urus yang A ya, minus 15A, maaf, plus 15A, minus 4A, minus 3A, nanti hasilnya adalah 8A. Lalu minus 10B, minus 12B, minus 9B, nanti menjadi minus 31B. Yang terakhir, plus 5C, plus 2C, plus 3C, menjadi plus 10C. Nah, jadi kalau kita lihat jawaban, yang paling cocok adalah C. Oke, nah demikianlah pembahasan
di video kali ini. Kalau ada pertanyaan, tuliskan saja pertanyaan kamu di kolom komentar. Akan saya jawab secepatnya. Jangan lupa ya untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.